Selamat pagi. Turut bersimpati buat teman-teman yang terdampak banjir tadi malam ya. Kita doakan supaya mereka boleh mendapatkan kelegaan di hari ini ya. Air sudah mulai surut, tetapi dampaknya ya harus bersih-bersih lumpur ya. Pagi hari ini kita mau dengar firman Tuhan sebelum kita berdoa. Demikian firman Tuhannya. Kasih judul memperkatakan. Mungkin kita akan bertanya, memperkatakan apa gitu. Ya, kita di dalam hidup ini kan perlu solusi-solusi dalam hidup ini ya. Dan kita harus meningkatkan daya juang di tahun ini. Bagaimana bahwa memperkatakan firman Tuhan itu harus ada pada kita. Gitu. Jadi pagi hari ini, seberapa banyak sih kita memperkatakan firman Tuhan setiap hari untuk meningkatkan kekuatan spiritual kita. Banyak anak-anak Tuhan, banyak orang Kristen kurang memahami ini sehingga banyak kalah gitu, banyak mengeluh, banyak sehingga perjuangan hidupnya seperti nggak menang. Padahal semuanya ada di dalam Alkitab, apa jalan-jalan keluarnya. Bersyukurlah orang-orang yang bisa menikmati firman Tuhan setiap hari. Kita bersyukur di Indonesia masih boleh membaca Alkitab full gitu, satu buku. Di negeri lain ada yang enggak, saya dengar demikian. Mari saudaraku, kita lihat firman Tuhannya. Kalau kita baca di Yosua 1 ayat 8, berkata demikian saudara, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Di sini ada arahan daripada Tuhan supaya kita bisa hidup berhati-hati. Kita perlu berhati-hati di tahun ini. Jangan takut bahwa gereja Tuhan sudah punya jaminan buat setiap umatnya untuk menghadapi tahun yang mungkin agak sedikit sekarang harus berjuang lebih keras. Tapi jangan takut, Tuhan memberikan pertolongan. Karena kita umatnya, kita dibeli dengan lunas dibayar, saudara. Firman Tuhan ada arahannya di sini, yaitu janganlah lupa kita memperkatakan kitab Taurat Tuhan. Jadi di dalam mulut kita selalu yang keluar adalah firman Tuhan. Ini menghadapi tantangan ini kita membutuhkan kekuatan spiritual yang harus kuat. Iblis sangat senang ya, berusaha agar anak-anak Tuhan tidak percaya pada pertolongan Tuhan. Kalau kita dalam permasalahan yang kuat, kadang-kadang kita mudah menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang lain. Nah, iblis senang sekali. Seperti sekarang kita bersimpati di Semarang ini ya. Awal tahun di Semarang dan sekitarnya sedang diserang dengan tragedi alam yang nggak biasanya gitu, membuat tekanan secara mental dan fisik. Kebetulan rumah saya ya di dekat bantaran sungai ya, seperti rumah Pak Fisar, rumahnya Pak Freddy atau Bu Emi dan teman-teman yang lain. Jadi kebetulan saya baru pulang dari Bandung, jadi kemarin saya pas mau masuk Semarang saya harus berhenti di pintu tol Kali Kangkung lama karena ada apa sebenarnya, orang kok begitu ribut gitu ya. Ternyata ada banjir
Dan ini tentu butuh, bagi orang yang terdampak, butuh kekuatan spirit yang kuat. Ya, memang rumah kami nggak kena gitu, tetapi kami melihat ada di belakang rumah kami ada orang yang kena. Kasihan sekali, jadi perlu bantuan, perlu penghiburan yang luar biasa. Nah, siapakah yang dapat menguatkan dan menghibur itu? Ya, firman Tuhan. Orang yang terdampak sangat tertekan ya. Dan kalau firman Tuhan ini ada pada diri kita, kita merasakan sukacita itu. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita memperkuat spiritual kita, manusia batin kita? Firman Tuhan tadi menjelaskan, atau hari ini menjelaskan bahwa kita harus selalu memperkatakan firman. Seberapa banyak atau seberapa lama kita katakan firman setiap hari? Itu permasalahannya. Jadi saudaraku, kalau kita jarang membaca firman Tuhan, kayaknya susah ya untuk memperkatakannya. Jadi wajiblah kita membaca dan merenungkannya. Karena firman Tuhannya katakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat itu. Kita lanjut ya. Saudaraku, jadi firman Tuhannya katakan jangan lupa. Jadi nggak boleh lupa. Nah, gimana supaya tidak lupa? Ya, memperkatakan firman Tuhan. Bagaimana memperkatakan firman Tuhan? Ya, membaca firman Tuhan. Ada arahan daripada Tuhan. Supaya kita bertindak hati-hati. Kalau tidak hati-hati akan kecemplung. Di belakang rumah saya itu sungainya dalam sekali. Jadi anak kecil atau kami orang dewasa pun senang duduk-duduk dekat pinggir sungai itu. Tapi sekarang tanahnya sama air hampir satu level gitu. Kalau jatuh, jadi ngeri sekali. Jadi kita harus berhati-hati. Jadi firman Tuhan di dalamnya adalah manual book bagi kehidupan kita. Dan Tuhan memberikan janji. Perjalanan kita berhasil. Dan kita akan beruntung. Jadi saudaraku, jadi kita wajib ya membaca firman Tuhan dan merenungkannya setiap hari. Kita mempraktekannya, apa yang firman Tuhan katakan, supaya otot rohani kita kuat untuk menghadapi permasalahan demi permasalahan. Jangan takut di tahun 2023 ini. Firman Tuhannya jelas sekali akan menyertai jemaatnya. Tapi kita perlu juga renungan itu, memperkatakan firman Tuhan itu. Jadi itulah nasihat pagi hari ini. Jadi sekali lagi kita diminta berhati-hati dalam bertindak. Firman Tuhan adalah arahan hidup kita dan Tuhan memberikan janji. Perkataan firman Tuhan adalah ada di sana, ada janji yang Tuhan berikan pada kita. Kita akan berhasil hidup kita. Artinya apa? Kita akan mendapatkan solusi-solusi karena memperkatakan firman Tuhan setiap hari. Nah, permasalahannya adalah tantangan bagi kita sekarang ini. Percayakah dengan firman Tuhan atau bagaimana? Jadi saudaraku, saudaraku, firman Tuhan sebelum kita berdoa bagi kita adalah demikian, saudara. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu. Tuliskanlah itu pada loh hatimu. Nasihatnya sangat jelas buat kita. Mari saudara kita, pagi ini kita berdoa, kita jadikan firman Tuhan selandasan hidup kita hari lepas hari. Perkatakan, dia membangkitkan iman Anda, membangkitkan semangat Anda, membangkitkan kehidupan spiritual Anda. Mari kita berdoa.